Kira-kira untuk di game yang kedua, apakah ada suatu perubahan yang mungkin harusnya dibawakan? Fnatic Onyx perubahan? Nggak usah sih, mereka udah menang tadi. Jadi kalau mau dirubah terlalu banyak gak bagus juga. No Alpha, no Chusin, tapi Hayabusa bersama dengan Arlott ternyata jatuh ke tangan Homeboys. Wow. Dimana Zas menjadi first pick bagi Fnatic Onyx dan tetap ya meskipun memang kena adjustment buat Zas, tapi Zas adalah Zas sekarang. Ya ampun. Beda banget. Padahal dulu kita bilang Zas ini apa sih itu, hero apa sih? Iya, dan ini ya ampun, ini semua pendukung Kairi dari Malaysia ya. Love Kairi, Kairi fighting. Emang pesona ketampanan Kairi itu mendunia bro. Mendunia. Setuju. Bukan hanya lokal-lokal aja itu. Ketampanannya mendunia banget itu. Bukan hanya di Filipina doang, Indonesia abis dibabat sama kegantengan Kairi. Iya. Malaysia juga, waduh udah mulai tuh virusnya tuh. Virus kan? Tapi coba kita lihat, masih terlalu wah udah beneran banyak Kairi lah Kairi gitu. lagi, udah ini muncul mah. di situ. Udah, Fakta, udah, itu bahkan jangan cowok. jangan bersaing di sana. Bahkan, Ji, jangan. bahkan gak cuman wanita-wanita aja. Mas Koy lanang tuh. Gak apa-apa, Apa kan ngefans boleh? kan idola. Boleh, bener. Jago banget gimana. Bener sih, jago banget. Tapi gue tetap idola gue KB sih. KIB. KIB. Sama-sama kasih. Retrigat juga bos. Bener, sama-sama. Retrigat juga, jangan Kalau- salah. Kaiwa gimana? Nah, itu Kaiwa? tuh yang terakhir tuh gimana? Oh Kiowai. Kayaknya Bisa jagoan bilang Kiowai gitu. sih memang. Kiowai kemarin nge-repost gue bos. Chat sama gue. Pakai bahasa Rusia bos. Wah gila, kelas. Mohon maaf ya yang ngiri-ngiri ya. Aduh, gue sengaja goblur sama goblok namanya. Oh gitu. Tapi win rate Valentina naik nih Naik 4% ya? tadi ya. Naik 4%. Karena memang gak banyak juga di priority kan. Berarti sesuai ya Ul ya. Apa tuh? Sama ketika kita debat. Terkadang Valentina ketika di tangan yang power, Mm-mm. walaupun win rate jelek, top chair. Ya gimana Pancan hero, Oye. hero power dan ya pilotnya juga lah ya dan Iya. kombinasinya. Tapi ini berarti Arlott dan juga Valentina pindah tangan nih Om ke tangan dari Homeboys beserta dengan adanya Moskov yang bertukar. Kalau ngeliat bagaimana Valentina, sebenarnya dia bisa match up buat lawan Zaz. Karena nightmare spawnnya kan bisa dicuri dan jauh lebih sakit sih sebenarnya. Kalau buat Valentina. Oke, tapi tahan dulu ya tanpa Minotaur. Sekarang tanpa Harit sudah mulai diblok-blokin untuk gold laner yang bakal dipakai oleh Nets. Cloud mungkin? Next atau Iya, Roger? Bentar. Mencium bau-bau Cloud nih. Cloud Cloud ya ya? kan? Mencium-cium bau-bau Cloud nih. Tapi ya kalau ngomongin Cloud sekarang udah pasti terbuka untuk di band dari tim Fnatic Onyx. Terserah dia mau respect atau enggak. Tapi ternyata ketika ada Chow di sana makin lebih mengamankan untuk Hayabusa. Dan juga kondisinya sampai saat ini Fnatic Onyx punya chance untuk nge-ban dari Cloud. Dari Cloud ya. It Iya. depends gimana Kiboy akan ngeresponnya sih. Tapi kalau bicara tentang Ruby bagaimana nih? Ruby juga bagus. Apalagi kalau dipakai dengan Fnatic Onyx karena Ya, mungkin itu dia. mereka juga butuh Ruby nih untuk bisa narik, untuk bisa initiate, apalagi untuk menahan Hayabusa. Tapi banyak lah kalau kita bicara soal konsep bagaimana mungkin main pick off ya metodenya dengan Ruby. Mereka bisa juga dengan penggunaan dari Kaja. Jadi masih banyak yang bisa dipakai tapi jelasnya ya Lolita Ben, alright. Ruby bisa jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Kalau kita bicara soal surprise ya bisa diambil nantinya dengan Valentina takutnya ya. Kalau Lolita dipakai ngelawan Zaz, Nightmare Spawn itu damage-nya bisa di reflection ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Soalnya kemarin kayak Deadly Catch aja, itu ikannya puter balik Om. Ikannya puter Salah gitu. salah arah. Tapi ya ternyata aroma-aroma Cloud ini memang betul adanya ya. Yang langsung diambil dan Ruby-nya Om. Nih. Ruby-nya lepas sih. Dan ini Tamus 100%. Dan ada Timus. Yang serem ini Cloud ketemu Timus. Terus terang serem buat Cloud-nya ya. Saya pernah lihat deh kayaknya. Kita pernah ada rekayasa ulang di MPL season kemarin sih. Iya, sebenarnya. yang- Ketika ada Blessing Duet, terus tiba-tiba Vengeance-nya aktif, Blade Armor-nya ada. Iya, Yang yang mati. hilang Cloud, yang hilang. Emot batu. Season kemarin kan. Ini kemarin ya. Oke, Idit menjadi pilihan terakhir untuk Homeboys berarti kemungkinannya ini ada dua ya yang bisa bertukar antara Romer dan juga XP-nya, Arlott dan juga Idit Om. Tapi chance-nya kira-kira untuk Arlott-nya kemana? Arlott-nya, Yetri main apa nih Yetri? Kalau aku suka edit XP lah sekarang lah, biar bisa head to head lawan Tamus juga ya. Mhm. Meskipun ya kalau jadi Romer dia lebih aktif lagi di level 2. Mungkin bisa eksekusi lah buat di level 2. Tapi ya itu kalau kita bicara soal edit ketemu dengan Zaz di awal-awal. Agak sulit buat editnya. Karena setiap kali dia gagal onward mau pulang gitu kan capek ya. Ditembakin gratis kita. Slow motion. Slow motion. Dan sepertinya kita akan langsung saja menuju ke game yang kedua.
Match point untuk Fnatic Onyx kalau mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini. Sudah dipastikan mereka akan memulangkan sang tuan rumah Homeboys dan ini dia. Kita akan langsung menyaksikan bersama-sama di Land of Dawn bersama Ranger Mas dan juga Om Wawan. Terima kasih banyak AWL dan juga Om Wewe. Kali ini kita langsung menuju ke dalam Land of Dawn ya. Let's go, kita akan nggak mau lihat zoom lagi. Gue harus lihat sudut pandang dari jauh. Tiba-tiba ada first blood yang nggak kelihatan kan kita. Nah oke, kali ini di tengah mereka akan coba memulai simulasinya agak cukup berbeda. Aman ya? Aman, tidak ada conflict of interest di area itu ya. Ya karena di bagian bawah tadi kelihatan ada Lutfi lagi jalan ke bawah sana juga ya. Wow, oke. Homeboys mereka menggunakan 4 tenacity ini. Cukup menarik sih melihat 4 tenacity yang memang dibawakan, berarti mereka fokus untuk defensif ya. Mungkin untuk menghindari lah damage kejut yang bakal bisa diberikan oleh Nolan buat datang dari Kairi juga. Dan benar dari Yetrinya yang bermain untuk EXP lane sekarang karena itu tadi berhadapan dengan Nightmare Respawn bukan hal menarik ya. Apalagi buat Edit. Sementara ya dengan di EXP dia akan bisa menahan Tamusnya, tapi hanya sekedar bertahan nih. Kalau buat nyerang agak sulit. Tapi ini terlalu membuang waktu untuk Amal. Harusnya dia bisa dapetin dulu dari ke arah gold buff-nya. Dia dapetin level 4 terlebih dahulu, baru dia masuk tadi dengan quad shadow-nya. Jadi aku melihat chance yang dimiliki Homeboys untuk mendapatkan first blood jadi malah terbuang sia-sia. Ya, apalagi tadi sendirian ya buat ceweknya. Betul. Ya jelasnya bisa masuk full tadi buat shadow kill. Berarti oke lah, masih bisa mungkin untuk ditukarkan dengan objektif lain berupa turtle. Karena bawah, wow mau ke bawah, ini tabusnya tebel banget loh. Masih ada Lutfi memang belum punya Inferno. Tapi Vengeance ada di tangan dia. Yep. Tapi sedangkan di balik sana Nets juga tidak bisa didapatkan, kondisinya sprint sudah digunakan. Ketika Kairi terlalu jauh di arah top lane, harusnya chance yang dimiliki dari Homeboys ini lebih besar dibandingkan Kairi. Iya. Kita lihat Kiboy langsung tough boots. Mal juga demikian, langsung ke tough boots-nya dan setup untuk turtle yang pertama sudah mulai muncul. Team fight besar. Oke, team fight dengan adanya turtle yang diamankan oleh Suns out of nowhere. Yetri juga akan menjadi korban first blood. Di tangan dari Fnatic Onyx, mereka coba untuk membasmi menuju ke arah purple buff. Terlebih dahulu ketika Amal tidak memiliki car retribution, Lutfi di garis depan zoning out semua. Dengan adanya Suns flicker for defensive membuat Kairi berhasil mendapatkan purple buff. Zoning out yang luar biasa manis dari itu dia Omar. Summon Nightmare Respawn. Nightmare Respawn yang ada di depan sana menzoning out Hayabusa. Ya bukan hanya sekedar menzoning out Ji. Tapi dia dapetin buffnya Amal. Amal sudah tidak punya purple buff sekarang dan berarti Kairi dia udah tinggal nunjuk dia mau kemana sekarang. Mau ke top lane bisa, mau ke bottom lane juga untuk eksekusi editnya juga bisa. Dan bahkan ini Suns bersama dengan Kiboy. Siapapun yang ditarik nanti, Nightmare Respawn akan bekerja dengan sangat-sangat maksimal. Dan itu terjadi lagi sekarang. Oke, tapi ternyata dengan ada kondisi saat ini mereka tidak bisa terlalu memaksakan fokus ke arah depan. Dengan kondisi saat ini, dari Homeboys, mereka udah tertinggal. Mereka pakai hero late game, 2 hero farming. Ya. Itu berat banget untuk mereka bermain. Aku kira tadi kondisi Arrow itu ada di area EXP, sedangkan Edit akan bermain di arah pick over di Rome. Ya, Tadi aku kiranya. Ya, kalau satu lane dengan Tamus pun sebenarnya masih oke sih buat Arlotnya ya. Tapi Lutfi dengan ketebalan yang sudah berhasil didapatkan Tamus sekarang. Enak banget setelah adjustment Nets. Langsung ada passing duet mencoba untuk membalikan kendali dari seorang Kairi yang gagal total untuk mendapatkan Nets. Meanwhile dari bottom lane, Amal mempunyai chance dengan ada shadow kill mendapatkan Lutfi dari bottom lane dengan sangat instan. Tanpa ada pick over sama sekali dari tim Homeboys, mereka mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Ya sayang sekali tadi ya, terlalu pede juga tadi buat Lutfi. Bahwa dia punya Inferno bersama dengan Vengeance. Tapi 3 pemain langsung melakukan dive in juga ke bagian bawah. Sementara untuk turtle yang kedua sudah terbuka dan tanpa kekuatan retribution seharusnya kita akan melihat Homeboys akan menukarkan turtle yang kedua ini dengan platingan gold di bagian bawah. Alright, di arah top lane, cewek Calvin Winata 1-by-1 situation mencoba untuk mendapatkan Nets. Terlalu jauh untuk berpikir Homeboys bisa melakukan take over terhadap turtle. Ada baiknya mereka melakukan mirroring seperti ini, udah paling the best thing udah bisa mereka lakukan dengan Nets yang terinjak-injak kondisinya di arah top lane. Iya. Benar Netsnya yang kita tahu ini Cloud nih, ini butuh waktu ya. Betul. Buat bisa jadi dan sebenarnya Cloud bisa dapetin waktu cepat tapi tahan dulu nih Shadow Kill. Oh Amal, what are you doing? Dia nggak bisa team fight. Dia nggak bisa bener-bener ngikutin pola permainan Fnatic Onyx dengan kondisi 2000 gold difference. Iya. Ditambah lagi Kairi itu power early-nya dengan Nolan. Oke, di arah metode late game.
kasusnya berbeda. 2.000 atau 3.000 gold difference sekalipun Amal berada di mid game. Yap. Case-nya beda Om. Ya tapi sekarang lihat bagaimana Kairinya udah tinggal ngambil juga ya. Isi jungle milik bagi Homeboys. I'm offended kali ini yang diberikan para pasukan dari tim Fnatic Onyx, bahkan hampir saja mendapatkan 1 point kill dengan ada Spread of Distraction. Dengan adanya sosok dari Y3 Triple Sun gak bisa menentukan kemenangan tim fight mereka di mid lane, bahkan mereka juga harus kehilangan turret bersama dengan Y3-nya. Tidak bisa menemukan kemenangan dengan triple stun sekalipun karena Y3 masuk dengan tidak ada kondisi Homeboys di sana. Ya menurutku di sini Homeboys mereka ingin untuk bisa menangin di early game-nya. Tapi mereka gagal untuk dapetin early game-nya, tapi ternyata kegagalan tersebut tidak diimbangi dengan gameplay mereka yang dimana mereka harus bisa menghindari sekarang tim fight yang sedang dipaksakan oleh Fnatic Onyx. Yes, itu dia. Membawa seperti kata AWL, kita lihat di mana miskomunikasi banyak terjadi di sini. Informasi dari Homeboys, apalagi Y3 udah 2 kali terlihat jelas di depan mata kita. Simulasi dalam miskomnya terlihat dengan sangat jelas. Ya, oke lah keunggulan golnya memang Lutfi 300 ya, tapi perbedaan itemnya sih di sini. Aku suka Thunderbelt first loh sebenarnya buat edit. Aku selalu dari kalau misalnya pakai Arlot gitu ya biasanya. Thunder ya itu pasti. Thunder. Ya. Karena itu power pokingnya besar banget. Udah mukul, basic attack, udah itu enak banget tuh buat XP kayak gitu ya. Dan lagi ya untuk setup Turtle, dan sudah keluar untuk Turtle yang ketiga. Kalau kita bicara soal kuat-kuatan siapa ya jelas ya. Vengeance plus adanya Inferno membuat Lutfi bisa berada di garda terdepan juga. Inferno sepertinya sudah di pop dengan Lutfi dan menarik dia membawakan Warcry. Jadi ada tambahan damage lagi buat Lutfi-nya. Dan zoning dilakukan pemain-pemain Fnatic Onyx, mereka tidak akan membiarkan Homeboys untuk mendekat dan itulah yang terjadi. Homeboys akhirnya sadar mereka tidak ingin ada team fight dan mereka lebih memilih untuk membiarkan Amal ke bagian top tadi. Ya bagus, itu emang the bestnya yang bisa dilakukan selama dalam kondisi farmingan 2 player yang harus farming. Dia harus kasih 1 korban laning-nya untuk sosok yang paling penting. Mungkin saat ini di tangan dari Homeboys. Yang paling penting adalah dari seorang Hayabusa. Tapi dengan adanya Keyboy di depan sana mencoba untuk menutup jalan dari seorang Mal. Dan 1 buah point kill dengan adanya Nest Blasting juga didapatkan dari seorang Keyboy. Flicker for defensive, Mal gagal didapatkan dengan Cewis. Finishing strike karena belakang pun belum bisa mendapatkan apapun. Lihat, 2 summon yang keluar dan bahkan para pasukan dari tim Homeboys mereka nggak sedikit pun kehilangan point kill. Ya mereka berhasil ya sekarang untuk melakukan kiting juga. Thanks to Nets tadi yang berhasil untuk mendapatkan 1 point kill. Tapi dengan Blazing Duet on point ya. Ya, tapi tidak dengan turretnya, mungkin karena turretnya di sini masih bisa dikontrol juga bagi Fnatic Onyx. Oke, tapi CW membawa sosok Amal ke dalam sana. Untungnya masih ada sebuah Quad Shadow yang bisa menyelamatkan dirinya. Meanwhile dari pasukan dari tim Homeboys sangat coba diculik 1 point kill dari sang Y3. Zoning out yang terlalu sakit, Kairi memiliki power of retribution. Membuat sosok dari Amal akan masuk dengan tidak adanya purple buff kembali untuk kesekian kalinya. Perih, sakit, berat jalan yang diberikan oleh Amal, tapi ya nggak ada yang bisa ngelawan zoning out dari Kairi. Ya, karena backupan di belakang juga ya, yang memang cukup kuat. Ada Zaz-nya, terus ada Ruby juga. Jadi agak sulit tadi untuk Amal, kalau memang dipaksakan tadi buat bisa masuk, bisa jadi dialah yang bakal ketangkap juga. Dan item tadi dari Ruby, dari Keyboy-nya langsung menuju ke Antivirus. Jadi respect untuk damage dari Amal bersama dengan Nets. Dan ini dia dari item yang memang sudah dibuka juga ya. Bagaimana Queen Swing akan menjadi second item untuk Lutfi. Oh, final slays. Yang dikeluarkan Mal. Fokus berjaga seorang Keyboy tapi blasting that from Nets. Gak terlalu maksimal. Berbagi Cold Shadow bukan hanya Keyboy tapi karena Cewek juga menyelamatkan Keyboy di depan sana. Shadow kill. Final slash. Blazing Duet dan bahkan retribution yang telah keluar membuat Fnatic Onyx berada di kondisi yang prima untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Ya, mereka sudah sangat-sangat kuat sekali. Apalagi begitu banyak source skill yang sudah habis. Kita lihat berapa banyak itu yang aku hitung. Bahkan sampai total 3 kalau dihitung dengan adanya flicker dari Mal. Yap, oke. Dan habis langsung untuk first Lord. Bersihkan oleh Fnatic Onyx dan mereka lagi-lagi ini tidak membiarkan kesempatan bagi Homeboys untuk bisa kembali regroup. Mereka lebih memilih untuk langsung memberikan pressure masuk ke dalam jungle yang dipegang oleh Homeboys juga. Di bottom lane sebenarnya ini cukup bagus sih buat Homeboys. Tapi sudah mulai ada perpotongan juga yang dilakukan oleh Lutfi, jadi harusnya masih akan baik-baik saja. Dan slow push, jelas bagi Fnatic Onyx akan memaksimalkan adanya wave super minion yang terjadi. Jadi bawahnya itu bakal dibiarin aja. Slow push kalau bisa dapetin 3 wave itu bagus banget. Wah, ini benar-benar dimiskinin total sih. Di menit ke-9 gold difference-nya 8.000 itu miskin total loh Om. Karena ini masih early game. Baru mau masuk ke mid game Om.
baru mau masuk Lutfi. into ke arah mid game. Tapi lihat Lutfi versus everybody depan sana. Sony nggak terlalu sakit damage dari turret. Membuat seorang Lutfi harus hilang. One last hit. Mereka kehilangan seorang Hayabusa. Lihat point kill tidak terlalu worth it. Dengan 2 point kill itu hanya dengan Lutfi saja. Lutfi bahkan masih bergerak di arah bottom lane. Ada yang bisa mendapatkan clear dengan sangat cepat. Tak ada juga bahkan Calvin Renata versus everybody. Blasting Blast from cewek. Kali ini berhasil didapatkan dari Nets dengan sangat instan. Tapi Nets out of nowhere Kyrie masih mau lebih. Dan itu adalah team wipe tadi. Satu buat team wipe yang sangat manis sembari membiarkan Lordnya untuk tetap melakukan slow push dari bottom lane. Wah, bukan hanya slow push tapi lihat. Kyrie dan juga Keyboy, dia tahu di depan sana dia bisa dapetin turret. Tapi Mal, sekali dia masuk ke dalam dan dia nggak bisa keluar. Kali ini akan menjadi point kill yang mahal. Itu dia, baru saya sebutkan gak sampai 2 detik om. Satu kali dia masuk, dia pasti nggak bisa keluar. Sekalipun ada flicker, karena chain sisi dimiliki dari Keyboy. Ini akan menghentikan pergerakan dirinya. Ya, dengan adanya M offended dan juga efek slow yang bisa diberikan dari Nightmare Respawn tadi. Yes. Dan bahkan digesek ya, ada fracture Kyrie juga, jadi agak-agak sulit tadi untuk siapapun yang sekarang bakal bergerak ke depan dari Homeboys. Melihat bagaimana item mereka juga yang belum selesai. Ini akan menambah satu permasalahan bagi Homeboys. Ya mau gak mau mereka harus bisa kumpul tim fight 5. Dan itulah yang diinginkan oleh Fnatic Onyx. Bahkan sampai dengan keunggulan 9.600 gold. Ini angka yang terlalu jauh sih. Menitnya, 9.600 menit? 11. Wow. Level 15 Kyrie kan? Level 15 carry, ini juga bahkan kalau bisa kita bilang kontes selanjutnya ini gak akan bisa didapetin Homeboys sih. Yep. Bahkan turret udah dapetin satu di arah bottom lane, mereka coba harus mainkan. Lihat Keyboy di sana akan coba dimakan. Lutfi versus everybody di depan sana, Shadow Kill menancap ke arah belakang cewek. Belum mengeluarkan Wind of Nature, sedikit terlambat cewek. Trigger yang diberikan harusnya dia bisa tahan sampai Nets masuk, tapi nampaknya cewek memberikan sedikit insting yang harus kita tekan, kalau tidak tombol ini kita tekan, cewek akan tambang. Ada 4 orang loh di sana tadi ya buat Homeboys ya. Tapi ya dengan tumbangnya Keyboy tadi mungkin agak sedikit membuat Homeboys agak menarik nafas. Tapi tidak untuk Lord yang kedua ini, karena Lord ini bisa jadi kembali jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Mereka akan menunggu Lordnya untuk berubah menjadi Enhanced Lord. Tidak akan diambil untuk di bawah menit 12, reset dong Lord. Nah, Iyalah ya, pasti di reset. Dan Lordnya akan berubah menjadi Enhanced Lord. Dan ini dia Lord yang akan diperebutkan oleh Fnatic Onyx dan juga Homeboys. Kalau secara melihat bagaimana lane management yang terjadi dari Homeboys, yang mereka harus waspada sih. Karena mereka yang lebih bocor yang terlalu jauh. Ini bisa endgame. Kalau ini didapatkan, mereka kalau team fight ini bisa endgame. Pertama, mereka tidak punya high ground defender. Mereka cuma punya mau untuk bisa menyerok ke dalam, untuk bisa menyelesaikan Fnatic Onyx. Nets, oke kita tahu dia punya 2 point kill di level 13, tapi dia nggak bakal bisa nahan damage dari Suns. Udah pasti. Wind of Nature oke dia kuat, tapi dia nggak bisa nahan damage Suns. Sedangkan Lutfi, ini bisa menjadi bait untuk Nets sendiri. Nets yang bahkan bisa tumbang karena dia terlalu memaksa mendapatkan Lutfi. Kita lihat. Case mana yang akan terjadi, karena lihat Keyboy disadarkan console game, fokus karena seorang Udil. Di mana Imal belum terlihat kondisinya. Kyrie masih coba untuk mengumpat, dan itu dia informasi yang didapatkan. Udil depan sana, tapi sedikit terlambat. Udah berubah bersupon dan bahkan Lutfi bersama dengan Keyboy dimakan, ditelan pulat-pulat oleh para pasukan dari tim Homeboys. Cewek, Calvin Winata mencoba untuk sneaky, mendapatkan ke arah mid lane, memberikan distraction untuk para pasukan dari tim Homeboys. Alright, itu saat split push yang seperti terbaca oleh Homeboys. Mau gak mau mereka akan reset juga, tapi Fnatic Onyx tadi mereka... Sakit. Oke, tapi lihat di depan sana. Aduh, dalam retribution akan coba dapatkan, tapi Moskovnya datang! Fokus ke arah Imal, dapetin retribution dari seorang Calvin Winata. Berhasil mendapatkan 1 point kill atas seorang Mal. Elsa Mujagat gagal untuk mendapatkan Calvin Winata. Para pasukan dari tim Homeboys kali ini benar-benar diacak-acak. Distraction di 2 sisi. Split push, Kyrie dapetin point kill. Moskovnya datang dan Calvin Winata. The best bait yang ada di game kali ini. Oh ya, itu bisa dibilang juga Spread of Destruction memang kena ya tadi ya. Kalau miss mungkin agak beda cerita kalau gak kena. Tapi Fnatic Onyx mereka akhirnya berhasil untuk mengamankan situasi yang tadinya mereka terlihat cukup tertekan. Karena mereka harus kehilangan 2 pemain sekaligus. Untungnya memang masih ada cewek tadi yang sempat nge-distract ya dengan 1 split push di bagian mid. Alright, kita akan menyaksikan para pasukan dari tim Homeboys. Mereka coba untuk menuju ke arah top lane. Untuk melakukan defensif, Udil mau gak mau harus memberikan Nightmare. Tapi di sisi sebaliknya, malah Suns yang memberikan mimpi buruk. Emang Phantom Death! Blasting Blast for nothing! Nggak ada Bolivia yang bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan Kyrie masuk dan in and out dengan ada Shadow Kill. Membuat Imal berhasil melakukan 1 point kill. Tapi nampaknya dengan adanya point kill yang tersebut tidak bisa mempertahankan game mereka. Fnatic Onyx memastikan Homeboys pulang di tempat asalnya. Fnatic
game. Wow, lagi-lagi terjadi memang.